Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Besti. Hai Karin. Oke, para future woman, besti-besti aku dimanapun kalian berada, apa kabar hari ini? Baik Karin. Oke, seneng banget hari ini ya, special edition. Sebenarnya aku tadi sebelum aku duduk sini, aku sempat kayak kepedesan, ya kan, kepedesan. Aku kira aku nelan cabai, ternyata aku melihat dia sama yang lain. Siapa tuh? Siapa ya kira-kira? Oke, nah spesial hari ini ya, kita akan membahas sesuatu yang sedikit pedas tapi mengenakan. Kira-kira apa ya? Ini adalah salah satu usaha F&B bergerak di bidang makanan yang sangat disukai oleh para teman-teman yang muda-mudi gitu ya, apalagi teman-teman yang masih sekolah gitu ya. Biasanya kalau pulang sekolah kalian kemana sih biasanya? Paling ya kalian main ke rumah teman gitu ya, atau misalkan masak bersama atau nonton film bareng gitu. Nah biasanya adalah ada sampingan atau makanannya itu sesuatu yang ini nih gitu. Nah usaha ini itu memang banyak sekali kita temui di banyak kota atau kabupaten dimanapun kita berada, terutama di Pulau Jawa gitu ya. Biasanya yang suka taste-nya pedas, nah itu pasti di kota kalian itu ada satu usaha ini yang mungkin viral gitu. Nah yang kita undang pada hari ini itu adalah dia sesosok pemudi, dia sosok Gen Z ya kan, Gen Z, masih Gen Z tapi dia nggak mager-mager loh. Dia mempunyai sebuah usaha makanan yang dia rintis mulai dari zaman Covid dulu hingga viral sampai sekarang ya kan. Ini adalah pencapaian yang menurut Karin ini perlu kita kulik bareng gitu ya. Jadi bagi pelaku usaha dimanapun berada, jangan kalah sama Gen Z satu ini gitu ya. Nah, kira-kira siapa yang ada di tengah-tengah kita? Namanya Mbak Ita. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik Mbak. Iya, hari ini sehat ya? Iya alhamdulillah sehat. Sehat. Hari ini bahagia ya? Bahagia banget. Bahagia banget. Akhirnya kita bisa ngobrol nih, kita ngobrol asik nih sama salah satu Gen Z. Jadi hari ini aku udah outfit, udah mau hangout gitu ya. Ini kita seumuran ya kan. Nah ini tidak lain usahanya adalah seblak gitu ya. Jadi penyebutannya bukan hanya seblak aja, tapi seblak gitu. Jadi harus ada effortnya gitu ya. Oke, jadi Mbak Intan ini lulusan dari salah satu sekolah juga. Ini boleh dong dikenalin ke kita semuanya, mungkin asalnya dari mana dan bagaimana dulu mengawali usahanya gitu. Silahkan. Halo sahabat semua, perkenalkan nama saya Intan Amalia Naftali dari Desa Wonorejo, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Kebetulan saya lulusan dari SMK Negeri 1 Pogalan tahun 2021. Tentunya lulusan Covid ya Mbak Nani. Pas zaman-zaman Covid ya waktu itu ya. Lulusan Covid. Dan itu sejak kapan sih mulai usahanya? Apakah karena emang lagi gabut aja atau emang orang tuanya udah punya usaha sebelumnya atau gimana nih, boleh diceritain? Awalnya kan ya karena dampak Covid ya Mbak, terus sekolah diliburkan juga, jadi karena gabut di rumah mau ngapain, terus ada inisiatif buat jualan, yang awalnya itu jualan online aja, jualan kalau ada pesanan aja, terus COD juga antar ke rumah-rumah. Terus sempat berhenti juga sih Mbak. Oh sempat berhenti juga. Iya, karena lulus sekolah langsung dapat kerjaan. Waktu jadi, itu ya. Iya, jadi kurang fokus sama sebelah. Jadi ada jeda 1 tahun. Wah, jadi sempat usahanya itu terjeda 1 tahun. Iya. Nah berarti kan itu akan itu ada cerita bangkit lagi gitu ya sampai viral sekarang. Nah itu gimana sih titik baliknya setelah ada berhenti ya vakum 1 tahun itu? Kan berhenti 1 tahun ya Mbak, terus itu aku nyambi kerja, tapi nggak cuma kerja aja, aku juga punya sampingan jualan daster, jualan gamis, jualan baju gitu, tapi kan itu nggak menyikat waktu banyak ya Mbak, jadi bisa disambi sama kerja. Jadinya
Aku break jualan seblak tapi juga jualan via online. Via online yang lain ya. Oke, jadi ini nih yang bisa dicontoh untuk teman-teman semuanya ya. Siapa tahu teman-teman juga masih ada yang pelaku usaha pemula juga gitu. Jadi ternyata usaha itu nggak langsung wah lurus-lurus aja gitu, tapi Betul, juga mempunyai lika-likunya gitu ya. Salah satunya yang dijalankan oleh Mbak Intan ini. Nah, apa sih yang memotivasi dari Kak Intan ini untuk bikin usaha seblak ini, atau mungkin pas waktu jualan online? Karena kadang kan biasanya kalau Gen Z, aku mager aku check out aja lah atau gimana gitu ya, sukanya belanja gitu. Apa sih memotivasi atau mengawali itu dari Kak Intan? Oh iya, sebelum aku jualan seblak itu kan break 1 tahun ya Mbak. Jualan seblak break 1 tahun. Habis itu aku jualan balap pancong. Balap pancong, apa itu balap pancong? Kue sejenis kue, tapi ada variasi kayak rasa-rasa gitu Mbak. Aku Toppingnya. Iya betul. Aku dulu jualan sama kakakku. Berdua jualan ya di daerah Gandusari juga. Jalan 1 tahun, habis itu nggak jalan lagi. Oke, jadi sempat ini ya naik Iya, turun naik usahanya. turun. Awalnya viral lah istilahnya. Viral 1 tahun, habis itu redup. Oke. Iya, terus aku ganti jualan lagi, jualan takoyaki sama pentol mercon. Pentol mercon. Iya, dulu SMK pernah jualan juga. Jadi ternyata dulu waktu masih sekolah itu juga jualan juga. Iya. Sama. Kita ada punya kesamaan ya. Oke, terus Jualan itu takoyaki sama pentol nggak jalan juga, itu cuma jalan 6 bulan. Oke. Akhirnya- Kenapa kok cuma jalan 6 bulan? Kita juga penasaran sih ya. Akhirnya kan itu aku bawa, kan dulunya aku jualan pakai kontainer kecil gitu kan Mbak, di depan puskesmas. Akhirnya kontainernya tak bawa pulang. Ternyata itu peminat takoyaki itu terlalu dikit. Oh iya. Jadi nggak sebanyak balap pancong yang sebelumnya. Iya, nggak sebanyak balap pancong. Mungkin anak yang suka takoyaki cuma anak-anak. Untuk anak-anak sekolah yang SMP, SMA kurang Nggak suka. terlalu suka. Iya. Benar-benar. Terus aku ngide lagi juga, kenapa nggak jualan seblak lagi? Soalnya kan yang tahun 2021 itu udah istilahnya udah banyak pelanggan gitu ya Mbak. Terus aku inisiatif buat jualan lagi. Oh iya, di situ ya akhirnya Iya. mulai bangkitnya lagi. Oke, mulai bangkitnya lagi. Tapi penasaran sih kenapa namanya seblak buah? Apa karena sepedes itu atau apa? Seblak kan identik sama pedes ya Mbak. Otomatis kita kalau makan pedes kan bisa buah-buah gitu. Iya, oke. Jadi itu yang Jadi menginspirasi. itu, ya. Oke, jadi ini juga salah satu nilai ya, atau misalkan ilmu nih untuk teman-teman kadang untuk penyebutannya juga ya, biar Iya. misalkan diingat itu enak Iya, gitu ya. inget juga kan buah, setiap makan seblak kan pasti buah gitu kan Mbak, kepedesan. Gitu ya. Oke, jadi itu yang mengidentikan ya dari seblak Iya. buah ini. Oke. Nah, tapi selama menjalankan usaha ya, tadi naik turun, emang apa sih yang menjadi tantangan terbesar nih bagi Kak Intan untuk selama menjalankan usaha, mulai dari mulai dari balap pancong ataupun mungkin hingga usaha seblak ini gitu. Dulu kan mikirnya kalau jualan itu harus di depan jalan raya ya Mbak, harus yang tempatnya itu rame, deket kantor, deket sekolah. Dulu mikirnya gitu, tapi sempat jualan pancong sama takoyaki itu juga nggak jalan. Ternyata bukan itu, bukan itu masalahnya. penyebabnya. Iya. Akhirnya aku bawa pulang kok rame. Ternyata itu sering-sering promosi di media sosial. Nah, itu dia ya. Jadi Ya. biar orang-orang tetap tahu gitu ya bahwa oh ini masih jualan ternyata. Oh, ini ternyata variannya nambah lagi, misalkan gitu ya. Oke, jadi tantangannya adalah bukan tentang di mana posisi usahanya, tapi bagaimana tentang promosinya. Oke, emang apa aja sih platform yang dipakai untuk Kak Intan untuk promosinya gitu sampai dikenal banyak teman-teman ya, yang utamanya teman-teman sekolah SMP, SMA mungkin ya, seumuran gitu. Apa aja sih platform yang dipakai? Awalnya viral, istilahnya viral itu dari media sosial TikTok. Kan anak-anak gitu. zaman sekarang kan suka TikTokan ya Mbak. Jadi memudahkan kita buat promosi. Awalnya cuma iseng aja posting foto-foto di TikTok. Ternyata kok rame. Akhirnya anak-anak sekolah itu pulang sekolah banyak yang mampir ke rumah. Kan Sampai pasti nggak cuma 1-2 orang, pasti Iya, rombongan betul. nggak sih, geng-gengan gitu ya. Apalagi kan anak sekarang itu
uang sakunya kan udah banyak ya mbak. Iya, betul, Jadi betul, bukan betul. alasan lagi anak-anak itu nggak jajan. Iya betul. Jadi ya nyeblak yuk, nyeblak yuk, Iya. nyeblak yuk. Akhirnya itulah dia ya. Kenapa yang bikin rame sebelah itu juga karena ya pertama diminatin banyak teman-teman juga gitu. Nah ini seru banget sih. Aku juga penasaran nih. Nanti kita juga akan live cooking ya kayaknya ya. Kita akan live cooking sebelah bareng. Jadi special edition podcast kali ini kita nanti akan melihat dan tahu secara langsung gimana caranya membuat seblak buah ini. Nah tapi berbicara tentang seblak itu kan pasti ada sesuatu yang beda dari rasanya mungkin. Gimana Kak Intan mengembangkan rasanya itu atau misalkan Kak Intan belajar di negeri Cina gitu atau bagaimana? Awal mula bikin seblak itu karena ibu itu bisa masak, sering Oh masak. oke, dari ibunya sendiri Iya. ya. Awalnya cuma lihat di YouTube, lihat di TikTok, di IG, resep-resep seblak gitu mbak. Terus aku juga pecinta seblak. Oh, gitu. Dimanapun ada seblak aku coba. Cobain. Iya, Nah, jadi sampai oke. rumah ibu suruh buat, kasih tahu bahan-bahannya lewat video itu tadi. Heeh. Tapi juga resep ini udah sering apa ya mbak namanya? Ganti-ganti. Oh Iya. gitu ya. Sampai menemukan resep yang Betul. benar-benar pas gitu, benar-benar yang cocok gitu. Oke, jadi dibantu oleh ibu juga pastinya Iya. ya. Berarti orang tua di sini dan keluarga support banget dong adanya usaha Iya, ini ya. betul. Awalnya aku jualan juga sama ibu, jadi ibu yang masak, aku yang promosi. Oh, oke. Jadi ada pembagian tugas di situ, ada Betul. pembagian peran ya. Jadi ibunya yang masak, kita yang jualin gitu. Oke, nah ini juga biasanya kadang teman-teman atau pelaku usaha itu mulai dari dia yang produksi, dia yang packing, dia yang pemasaran, dia yang nganterin juga, itu semuanya dilakukan sendiri dan akhirnya capek dan akhirnya nggak fokus. Nah ini bisa dicontoh nih Kak Intan, jadi ada pembagian tugas ya. Dan Iya, kita betul. bisa bukan memanfaatkan, tapi lebih tepatnya adalah kita bisa bekerja sama dengan anggota keluarga kita. Mungkin kalau misalkan kita belum hire karyawan ya, jadinya kita bisa kerja sama nih dengan keluarga terdekat kita, gitu ya kira-kira ya. Oke, nah pastinya kalau misalkan udah ada pembagian peran atau pembagian tugas ya sama anggota keluarga, pasti kita akan mencoba atau tester lah ya ke orang-orang terdekat kita. Nah itu apa sih respon pelanggan pertamanya dari Kak Intan dulu itu? Tentunya kan nggak langsung cocok juga ya mbak, apalagi penjual seblak itu juga banyak, di Trenggalek juga banyak. Aku awalnya itu promosi ke teman-teman deket dulu, yang ada di kontak aku, deket-deket rumah, teman sekolah, teman kerja juga aku suruh cobain. Kalau ada kurang rasa apa gimana itu selalu aku tanya. Gimana responnya? Iya, jadinya selalu upgrade rasa terus. Apalagi kan seblak identik sama kencur ya mbak. Betul. Kalau kebanyakan kencur juga rasanya kayak jamu. Oh iya benar. Jadi terus sebelah upgrade- kencur ya. Iya, jadi selalu upgrade rasa. Oke, jadi dari situlah kita jadi tahu ya kira-kira saran atau masukan apa untuk memperbaiki rasa dan resep kita gitu ya dari seblaknya Huha itu. Oke, nah selanjutnya kalau misalkan tadi yang memulai untuk mencoba pertama adalah orang terdekat ya. Emang selama ini untuk yang mengurus atau menghandle promosi, produksi hingga untuk misalkan COD gitu ya, itu ada lagi karyawan khusus atau gimana nih sampai sejauh ini ya? Sampai sejauh ini. Untuk sementara kan dulu itu cuma aku sama ibu ya mbak yang handle, jadi ibu yang masak. Kan aku dulu bukanya sore sampai malam, soalnya aku juga kerja. Juga. Ya, jadi bukanya tuh sore sampai malam aja. Ibu bagian masak, belanja, nata-nata bahan-bahan semua di toko. Jadi kalau aku pulang kerja baru aku jualan bantu ibu. Untuk promosi, COD, balas di pesanan WA itu aku semua yang handle. Waduh, tapi nih teman-teman FYI ya, katanya waktu awal mendirikan usaha itu awalnya juga dirintis ya kan, Iya, dirintis betul. oleh sang doi gitu, bener gak sih? Betul mbak. Gimana tuh ceritanya? Kadang karena kalau misalkan dirintis sama Samban Spesial itu kan kadang ada suka dukanya ya, ini boleh Iya, ceritain betul, nggak betul. di spill? Dulu itu awalnya kan COVID ya mbak. Kebetulan doi aku tuh umurnya di atas aku, jadi lulus dulu. Apalagi COVID kan cari kerjaan juga susah ya mbak. Saat itu ya. Susah. Jadi aku inisiatif juga jualan sama doi. Awalnya cuma iseng-iseng aja biar gabut ada pendapatan gitu lah mbak. Betul. Kalau mau kencan jalan-jalan tuh ada. Jadi nggak nyusahin orang tua. Betul. Benar mandiri ya bun. Terus.
Terus aku jualan berdua, doi aku yang bantu-bantu ibu masak di rumah, packing, Ya ampun, Masya COD Allah. COD. Aku bagian promosi sama balas-balas pesanan di WA. Oke, jadi yang mendeliver itu Kak Intan, Iya. terus yang masak sama COD itu ibu dan doi Iya, gitu betul. ya. Oh, oke. Suka dukanya gimana? Kadang kalau misalkan antara mengurus usaha dan mengurus hati itu kan harus ada perbedaan ya guys ya. Iya mbak, apalagi kan usaha bareng ya mbak berdua. Suka dukanya sih banyak. Kadang kalau capek harus nganter juga, itu sih mbak yang bikin kadang ada sedikit cekcok juga sama Mas Doi. Hingga sekarang ya, tapi alhamdulillah masih nyambung ya. Iya alhamdulillah mbak. Alhamdulillah. Doakan saja. Amin. Nah, kita doakan yang terbaik untuk Kak Intan dan usahanya Kak Intan ya kan. Nah ini salah satu hal yang tadi kita kulik ya. Kenapa aku tanyakan itu? Karena mungkin teman-teman juga ada pengalaman yang serupa gitu ya. Nah jadi tinggal bagaimana kita bisa kerja sama tim lah ya, kan itu bagian dari tim gak sih ya kan? Iya, betul, itu bagian betul, dari Mbak. tim. Terus kita juga jadi Gen Z itu jangan cuman leha-leha aja, jangan cuman mikir yang senang-senang aja, tapi gimana caranya kita bisa bantu orang tua kita, bantu ekonomi keluarga juga, bener gak sih? Oke, dan selanjutnya ini aku juga penasaran sih, kalau misalkan pengen nyobain sebelahnya Kak Intan itu kita bisa mampir kemana sih? Untuk lokasinya ada di Wonorejo, Gandusari Trenggalek, lebih tepatnya dekatnya Indomaret Wonorejo, lurus dikit ada gang tulisan sebelah UH itu masuk. Sekitar 200 meter masuk itu mbak. Oke, jadi masuk gang ya masuk gang sebenarnya. kecil banget. Oh, ya Allah, Masya Tapi Allah. ya Ya, alhamdulillahnya bisa viral terus sampai kayak sekarang. Wah, alhamdulillah keren. Oke, jadi usaha itu sebenarnya memang nggak harus selalu di jalan besar ya, Iya, atau pinggir betul. jalan raya. Tapi gimana caranya kita promosi itu? Justru kalau misalkan sesuatu yang di dalam gitu ya, kadang juga malah penasaran gitu Iya, kan. rame, kok rame di dalam gang. Apa lebih tepatnya bisa cek di Google Maps sebelah UH Trenggalek nanti ada. Nah itu dia ya. Kalau misalkan teman-teman di luar kota pengen nyobain sebelah buahnya itu gimana ya caranya kira-kira? Apakah ada versi frozennya gitu atau gimana? Untuk sementara aku belum ada frozen ya mbak, tapi kalau untuk arah Surabaya aku biasanya ada, karena doi domisili di sana. Jadi Waduh, kadang kalau oke, pulang oke, kampung oke. bawa apa Bahan-bahan yang dari sebelahnya itu bahan-bahan akhirnya mentah. bisa di-own juga ya di sana daerah ya. sana. Keren, cukup keren. Nah, dan kita juga pasti penasaran ya. Misalkan kita mau pengen banget nyobain seblak uha, apa sih yang membedakan seblak uha ini sama seblak yang lain? Di sini kan seblaknya temanya prasmanan ya mbak, jadi semua menu kita bisa pilih sendiri. Oke. Apalagi topping di seblak uha itu ada 60 lebih mbak. Ada 60 60 lebih. topping. Waduh, Masya Allah, banyak banget. Terus apalagi yang membedakan lagi? Prasmanan. Iya, Terus prasmanan. toppingnya ada 60 lebih. Terus apa lagi? Ada varian lain juga sih mbak, seperti kayak bakso aci, Mm-mm. terus bakaran, menu lain juga ada. Oke, jadi lengkap selengkap-lengkapnya kalau misalkan teman-teman yang apalagi khususnya di Trenggalek yang mau hangout, nah ini mending di sebelah UH aja. Ya kan merasakan kepedasan mulut tetangga bukan ya? Merasakan sebelah UH-nya ini yang luar biasa. Oke. Terus nih, sebagai seorang Gen Z biasanya adaptif banget sama dunia digital ya. Gimana caranya Kak Intan bisa tetap eksis ya dengan kompetitor-kompetitor yang lainnya? Betul, apalagi sekarang itu seblak itu membludak ya mbak, Iya, viral betul, di mana-mana betul. tuh banyak banget seblak. Jadi untuk seblak huha itu lebih dominan ke promosi sih mbak, lebih sering-sering promosi, apalagi ada ngadain promo. Di seblak huha itu tiap Jumat juga ngadain gratis es teh. Wah, oke. Setiap Jadi Jumat setiap berkah. Jumat Iya, itu betul. ada ngadain promo gratis es teh. Iya. Oke, jadi bikin promo-promo, bikin program-program yang itu tetap mengundang ya pelanggan-pelanggan untuk nggak ucul ya atau nggak lari ke seblak yang lain gitu ya. Oke, jadi bikin promo, bikin program yang baru gitu ya, dan nggak lelah untuk tetap bikin sesuatu yang kreatif ya dari promosi itu ya, benar-benar. Oke, terus apa nih, misalkan masukan-masukan atau pesan nih dari Kak Intan untuk teman-teman yang ada di luar sana, mungkin untuk Gen Z nih yang lagi nontonin, misalkan mungkin teman-teman atau teman-teman yang lagi gabut atau Gen Z yang hilang arah dan tujuan gitu ya, apa nih pesan-pesannya untuk dari Kak Intan gitu?
Jadi Intan. Buat semua usaha muda di Trenggalek khususnya, jangan patah semangat, jangan takut gagal. Semua itu merintis dari kecil. Kita harus sabar. Betul, karena jualan itu nggak langsung bisa naik kan ya Mbak. Iya, Harus betul. mulai dari awal dulu. Jangan takut gagal, apalagi jangan takut jualan. Nah, ini. Iya, karena Gen Z tuh kebanyakan kan gengsi ya Mbak. Iya. Jadi kayak jualan tuh malu banget Iya betul. gitu. Padahal sekarang itu memanfaatkan media promosi itu lewat TikTok, lewat IG itu kan bisa. Betul. Jadi pesannya adalah jangan sampai gengsi untuk Iya, memulai betul. usaha gitu ya. Apalagi itu juga berpotensi untuk cuan yang luar biasa, dan jangan ragu untuk bisa memulainya gitu ya. Karena semuanya itu berawal dari suatu hal yang kecil. Nah, ini juga gimana caranya bisa viral itu karena ya udah kontennya gimana Kak Intan tadi ceritain. Awalnya itu kan lewat TikTok ya Mbak. Heeh. Kan banyak foto-foto. Heeh. Foto-foto sebelah, foto-foto topping. Itu awalnya cuma iseng aja aku post di TikTok. Kok rame, akhirnya aku sering buat promosi di TikTok. Biar sebelah wah itu nggak tenggelam sama sebelah-sebelah yang lainnya. lain. Nah, itu dia ya. Jadi jangan lelah untuk bisa bikin konten-konten yang kreatif terus ya, karena kita nggak pernah tahu mana yang akan viral, mana yang akan dilihat oleh banyak orang. Kadang sesuatu yang kita konsep banget, kita mikir, aduh konsepnya gimana, tapi nggak dijalankan, itu malah akan tenggelam Iya, gitu. betul, Mbak. Tapi mulai aja dulu gitu ya, mulai aja dulu gitu. Dan memanfaatkan platform, semua platform digital dengan secara maksimal gitu ya. Nah, itu dia teman-teman, kita belajar dari pengusaha muda nih ya, Gen Z juga. Ini bagi teman-teman Gen Z yang lainnya yang mungkin juga pengen mempunyai usaha ya, masih diangan-angan ya. Usaha yang baik itu adalah usaha yang dijalankan ya. Jadi bukan usaha yang diangan-angan terus usaha yang besar tapi diangan-angan, itu enggak, tapi usaha yang baik adalah usaha yang dijalankan. Nah ya kan, jadi teman-teman semuanya kita ambil beberapa pesan yang tadi disampaikan Kak Intan, ini penting banget untuk kita semua tanpa terkecuali, khususnya untuk pelaku usaha perempuan dimanapun teman-teman berada ya, para future woman. Yuk kita tetap terus adaptif di dunia digital, dan juga kita harus bisa menepis ya kemalasan-kemalasan yang ada gitu ya, karena memang usaha itu pasti ada naik turun dan kalian nggak sendirian. Ini contohnya juga Kak Intan ini bisa benar-benar secara mandiri ya menjadi perempuan pendukung ekonomi keluarga juga. Nah, nanti setelah ini kita mau cooking demo. Kita cooking demo, kita akan live cooking juga spesial seblaknya buat teman-teman.